Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Ananda Kusman dengan NIM 24060904. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem untuk penyewaan alat camping. Di sini saya akan menjelaskan melalui sistem ERD dan juga query SQL-nya. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang sistem ERD-nya. Di sini saya memiliki 4 entity, yaitu pelanggan, penyewaan, detail sewa, dan juga alat campingnya. Lalu setiap entity terdapat beberapa atribut. Untuk entity pelanggan terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk entity penyewaan terdapat ID sewa, ID pelanggan, tanggal sewa, dan juga tanggal kembali. Lalu di detail sewa terdapat ID alat, jumlah, ID sewa, dan juga ID detail. Selanjutnya di alat camping terdapat ID alat, nama alat, harga sewa, dan juga stok. Untuk relationship-nya sendiri, satu pelanggan ini dapat melakukan banyak penyewaan. Lalu satu penyewaan memiliki banyak detail sewa. Untuk alat camping ini, satu jenis alat camping dapat disewa di berbagai detail sewa. Ini maksudnya seperti misal satu jenis alat camping itu tenda, itu selagi ada stok dapat disewa di berbagai transaksi pelanggan lain. Mungkin cukup untuk penjelasan sistem ERD-nya. Sekarang kita akan lanjut ke penjelasan query SQL servernya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah tabel database yang sama seperti pada ERD yang sudah saya buat. Ini juga ada pelanggan, alat, penyewaan, dan juga detail penyewaan. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu ada query sederhana. Yang pertama ada select. Select ini digunakan untuk mengambil sebuah data dari sebuah tabel maupun menampilkan tabel database. Jadi saya akan coba menampilkan tabel pelanggan pada database. Execute. Maka akan tampil semua data pada tabel pelanggan, yaitu ada ID pelanggan, nama, nomor telepon, dan juga alamat. Selanjutnya ada query order by. Order by ini digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan kolom tertentu. Sini saya menampilkan daftar alat dari harga sewa tertinggi ke terendah. Maka akan tampil harga tertingginya yaitu di kisaran 75.000 dan harga terendahnya ada di 15.000. Selanjutnya ada select distinct. Select distinct ini mengambil data unik tanpa duplikasi data, yaitu semacam data double. Nah, bisa dilihat di sini semua datanya ada satu saja, nggak ada double kayak semacam angka 2-nya itu double ada 2 atau 3 gitu. Di sini tidak ada. Lalu nomor 2 ini ada filtering data. Di filtering data yang pertama ini ada where. Where ini digunakan untuk menentukan kondisi pencarian data. Di contoh ini saya menampilkan alat dengan harga sewa lebih dari 30.000. Jika di execute, maka akan tampil di sini nama alatnya ada tenda kapasitas 4 orang yang bernilai 75.000 dan juga kompor portable yang bernilai 40.000. Selanjutnya di sini ada limit dan fence. Untuk di SQL server ini nggak bisa pakai fit and fence ini,
melainkan menggunakan top. Nah, fungsinya ini untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan. Di sini saya akan menampilkan 3 alat dengan harga sewa tertinggi. Execute. Nah, ini harga tertingginya ini 75.000. Yang kedua ini ada 40.000 dan yang terakhir di top 3-nya ada 25.000. Oke, selanjutnya ada in. In ini digunakan untuk memfilter data berdasarkan daftar nilai tertentu. Nah, kita select. Nah, makasihnya ada ini. Ada ID alat 1 dan ID alat 3 dan juga. Selanjutnya ada between. Between ini untuk menentukan rentang nilai. Ini saya akan menampilkan harga sewa di kisaran 20.000 dan juga 50.000. Nah, di kisaran 20.000 sampai 50.000 ini ada sleeping bag, kompor portable, dan juga lampu camping. Oke, selanjutnya ada like. Like ini digunakan untuk pencarian pola teks. Pada way ini menampilkan pelanggan dengan namanya berawalan huruf R. Kita select. Nah, di sini yang berawalan huruf R ini cuma ada Rina Putri. Selanjutnya ada joining table. Joining table yang pertama ini ada inner join. Inner join itu fungsinya untuk menggabungkan baris data 2 tabel atau lebih dengan cara hanya menampilkan baris yang memiliki nilai yang cocok di semua tabel yang digabungkan. Sini saya akan menampilkan pelanggan, alat sewa, dan juga jumlahnya. Execute. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada nama alat, dan juga jumlahnya. Oke, selanjutnya ada left join. Left join ini fungsinya untuk menampilkan semua data dari tabel kiri, yaitu di sini tabel kirinya yaitu pelanggan, meskipun tidak ada pasangan di tabel kanan. Sini akan menampilkan semua pelanggan termasuk yang belum menyewa juga akan tampil. Nah, di sini Siti Ratma ini akan bernilai 0 karena ini tadi Siti Ratma itu belum menyewa sama sekali. Makanya di ID sewa sama tanggal sewanya ini juga 0 atau kosong. Selanjutnya ada right join. Right join ini kebalikan dari left join. Yang kalau left join ini tadi menampilkan semua data dari tabel kiri meskipun tidak ada pasangan di kanan. Ini sebaliknya menampilkan semua tabel kanan meskipun tidak ada pasangan di kirinya. Ini tampilan hasilnya. Lalu selanjutnya ada full outer join. Full outer join ini menampilkan semua data baik dari tabel kiri maupun dari tabel kanan. Nah, ini hasil dari execute full outer join-nya. Ini Siti Rahmanya 0 tadi ya. Lalu selanjutnya ada cross join. Cross join ini untuk menggabungkan semua kemungkinan kombinasi baris dari 2 tabel.
Nah, ini hasilnya alat 1 dan alat 2. Lalu selanjutnya ada grouping data. Grouping data yang pertama ada group by. Group by ini untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Sini akan menampilkan jumlah penyewaan tiap pelanggan. Nah, ini ID pelanggan 1, total sewanya 1, 2 ini total sewanya 1, dan ID 3 juga total sewanya 1. Selanjutnya ada having. Having ini digunakan untuk menyaring hasil setelah mengelompokkan data, yaitu di sini akan menampilkan pelanggan yang pernah menyewa lebih dari 1 kali. Nah, sini yang mencoba menyewa lebih dari 1 kali ini tidak ada ternyata. Selanjutnya set operation. Di sini ada union. Union ini untuk menggabungkan hasil dari 2 query dan menghapus duplikasi. Kita execute. Nah, di sini akan menggabungkan hasil dari 2 query. Nah, Andi Wijaya ini dari form pelanggan. Di sini juga ada dari form alat, yaitu kompor portable. Jadi gabung jadi 1. Oke, sekarang ada intersect. Intersect ini digunakan untuk menampilkan data yang benar-benar identik atau sama persis di kedua query. Execute. Nah, kenapa tidak ada? Karena di bagian pelanggan dan juga form alat ini tidak ada data yang benar-benar identik atau sama persis. Jadi di sini tampilannya kosong. Berikutnya ada except. Except ini digunakan untuk menampilkan data yang hanya muncul di query pertama. Jadi kalau kita execute, yang akan muncul yaitu form pelanggan. Nah, sini ada form pelanggan, nama pelanggannya Adi Wijaya sampai Siti Rahma. Makanya ini digunakan except-nya di tengah-tengah ini. Maka yang akan muncul itu di query pertamanya. Lalu berikutnya ada grouping set. Yang pertama ada grouping set. Grouping set ini menentukan beberapa cara pengelompokan dalam suatu query. Kita execute. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, null ini di sini bukan berarti kayak hilang gitu datanya, tapi menandakan kolomnya itu tidak digunakan untuk groupingnya. Jadi dianggap kosong. Berikutnya ada cube. Cube ini digunakan untuk menampilkan kombinasi semua pengelompokan. Kita execute. Nah, maka tampilannya dan seperti ini. Berikutnya ada roll up. Roll up ini digunakan untuk menampilkan total per kelompok dan juga total keseluruhan. Execute. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan berikutnya ada subquery. Nah, subquery itu adalah sebuah query select yang dimasukkan ke dalam query SQL lain. Nah, di sini ada subquery di where. Nah, di sini akan menampilkan pelanggan yang pernah menyewa setelah tanggal tertentu. Di sini tanggal sewanya adalah 2025, bulan 10, tanggal 26. Kita execute. Nah, di sini
yang akan muncul adalah Rina Putri dan Andi Wijaya. Berikutnya ada Eni. Eni ini membandingkan dengan salah satu nilai dari subquery. Ya, di sini akan menampilkan semua alat yang harga sewanya lebih besar dari salah satu harga sewa alat yang stoknya kurang dari 10. Di sini saya akan execute. Akan muncul tenda kapasitas 4 orang dengan harga 70.000 dengan stoknya ini tadi kurang dari 10. Lalu ada all. All ini digunakan untuk membandingkan dengan semua nilai dari subquery. Nah, di sini akan menampilkan semua alat dengan harga sewanya lebih besar dari harga sewa alat yang stoknya kurang dari 10. Nah, sini ya stoknya. Lalu ada exit. Exit ini untuk memeriksa apakah data dari subquery itu benar ada. Nah, di sini akan menampilkan pelanggan yang pernah menyewa minimal 1 kali. Kita execute. Nah, maka di sini akan keluar pelanggan yang pernah menyewa minimal 1 kali, yaitu ada Budi Santoso, Rina Putri, dan Andi Wijaya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan SQL query dan juga IRD tadi. Mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.